Luar biasa, luar biasa. Inilah definisi total football yang sedang ditanamkan, boy, menurut gua. Karena pasalnya timnas Indonesia U23 berhasil melumat habis Brunei 8-0. Sabar, jangan terlalu hype, sabar. Masih pemanasan ini. Mari kita bahas, boy. Pertama kita bahas dulu dari susunan line up-nya, boy. Pak Gerald turun dengan skema 4-3-3, di mana gue sangat suka pendekatan taktik yang dilakuin. Karena yang pertama nih, jarak antar pemain itu bener-bener deket banget. Dan pemain itu nggak lama megang bolanya. 1-2 sentuhan langsung passing, langsung gerak lagi. Dan yang paling gue suka di pertandingan ini, terlepas dari skornya, ya mau gimana pun Brunei ya tetap aja Brunei. Yaitu adalah trio lini tengah kita. Robby Darwish, Arkan Fikri, sama El Mankir, Tony Firmansyah. Yang bener-bener fluid banget, boy. Kadang Robby di nomor 6, kadang Tony, kadang Arkan. Jadi opsi passingnya itu lebih banyak. Dan shout out banget nih buat si Arkan ya. Waktu Piala AFF kemarin, gue udah bilang kalau misalnya dia itu nggak bisa main di nomor 6 menurut gue. Tapi kalau dia main di nomor 8 sebagai seorang box to box, ini pemain tuh keren sebenarnya. Cuma ya waktu itu kan keterbatasan pemain ya. Dua fullback di kiri kanan, Donitri yang lebih sering overlap, sementara si Ahmad Maulana itu lebih jaga kedalaman tapi nggak jarang juga buat overlap. Cukup oke menurut gua. Dan jelas aktor pada pertandingan kali ini adalah sang pemain Bali United, Jens Ravat, dengan 6 golnya. Sedikit honorable mention untuk dua pemain ini, boy. Yardan Yafi sama kalau nggak salah di pemain semen Padang yang bawa ya. Si Firman tadi kalau nggak salah namanya. Firman determinasinya keren banget. Mau ngejar bola kemana aja. Untuk si Yardan juga sama. Woman jangan pada menggatal kalian ya ngeliat Yardan ya. Tapi sedikit aja kritikan dari gua. Masih banyak banget kesalahan-kesalahan secara fundamental ya. Entah salah passing, salah kontrol bola. Yang kalau lawannya jauh levelnya di atas Brunei, itu pasti bakal dihukum, boy. Karena tetap gue nggak peduli sama turnamen ini, jujur aja. Ya, 8-0 Indonesia membantai Brunei Darussalam dengan Jens Ravat memborong 6 gol ya. Mungkin bisa jadi top skor di turnamen ini ya, kali aja kalau kan masih ada 2 pertandingan. Kalau misalnya konsisten Indonesia bermain seperti itu, terlepas dari siapapun lawannya, terus bermainnya seperti itu, saya yakin Indonesia bisa memenangkan turnamen ini ya, akan menjadi juara. Ya mudah-mudahan aja, kita doakan. Sudah kelihatan ya, seorang striker tajam, yaitu Jens Ravat, dia sudah mengemas 6 gol di dalam satu pertandingan. Walaupun ya yang dilawannya itu memang Brunei, itu tim ya masih di bawah Indonesia lah kualitasnya. Tapi terlepas dari itu semua, memang Jens Ravat ini sudah membuktikan kelasnya ya. Dan saya rasa pemain-pemain yang lain juga tidak kalah bagusnya. Dia terus bergerak, sentuhan bolanya tidak lama-lama menguasai bola. Dia sentuh, kasih ke temannya langsung ke depan, terus umpan lalu mencetak gol. Itu saya suka sekali dengan pola permainan seperti itu ya. Jangan sampai muter-muter aja di belakang ke tengah balik lagi ke belakang. Wah, itu udah bikin pusing lihatnya, mumet kalau lihat pertandingan seperti ini. Kalau pertandingan seperti ini, saya yakin semua suka ya. Ya mudah-mudahan aja semua pertandingan di turnamen ini Indonesia bisa memenangkannya. Kita lihat video berikutnya. Ya, tadi kemenangan besar melawan Brunei 8-0 bukan suatu ukuran untuk kita memuaskan diri. Karena kita bisa lihat Filipina mengalahkan Malaysia 2-0. Artinya game berikutnya, tadi saya diskusi dengan Pak Marji sebagai BTN, tolong disampaikan ke pelatih dan manajer bahwa ini benar-benar harus kita antisipasi ya. Filipina tidak bisa dianggap sebelah mata. Apalagi target kita kan mau lolos grup, bahkan mungkin bisa semifinal, bahkan juara gitu. Karena terakhir saya menyaksikan sendiri waktu itu kita final melawan Vietnam di Thailand. Sayang kita kalah waktu itu. Jadi hal ini saya rasa benar-benar mesti antisipasi untuk game kedua berikutnya. Betul. Ya, itu mungkin ekspektasi ini Indonesia lawan Brunei tadi di atas kertas menang.
Tadi di babak awal 7-0 ya. Ya mungkin ekspektasinya akan mulai meningkat gitu. Ya saya yakin para penonton akan dukung Indonesia lawan Filipina. Apalagi kembali ini kita kapan lagi kedatangan tim Malaysia yang sudah lama ya kita tunggu-tunggu ya. Dan dengan kekalahan Malaysia melawan Filipina pasti mereka akan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Jadi ya kembali kalau pecinta sepak bola ya ingat tim ini juga mungkin sebagian besar bisa saja bermain nanti untuk di SEA Games ya. Rata-rata pemain tim hari ini 20,7,4. Jadi rata-ratanya masih di bawah 22, di bawah 21 tahun. Jadi ini tim yang sangat muda. Jadi ini kita yang bilang bahwa memang yang namanya regenerasi tim nasional U17, sekarang U23 tapi rata-rata U21 ini yang kita harapkan ke depan. Jadi dukungan untuk tim nasional kita perlukan di semua level. Gitu. Saya maunya rame kan tergantung supporternya ya. Kemarin di beberapa acara Piala Presiden aja pembukaan bisa 41.000 ya. Saya harapkan ya paling tidak bisa 30.000, kenapa tidak gitu. Ya kasih support tim masa depan Indonesia, jangan hanya seniornya ya, tapi ini kan nanti para pemain nasional masa depan itu, ya. Kenapa? Melawan Brunei ini menjadi awal yang baik. Awal yang baik dan Coach Gerald kan memang baru pertama, dia fokus latihan 2 minggu. Ya kalau saya lihat untuk awal saya rasa permainannya di babak pertama sangat apik, tapi kembali itu bukan ukuran karena kita belum melawan Filipina ataupun Malaysia. Ya pesan Pak Erik itu tadi jangan jumawa dulu lah gitu kalau diterjemahkan ya. Soalnya ini yang dilawan kan baru Brunei gitu. Sementara lawan yang sesungguhnya itu sebenarnya belum kita lawan ya. Bahkan ada di grup B seperti ada Vietnam, ada malah Thailand itu kan mungkin dia yang akan lolos dari grup lain ya. Sementara Indonesia walaupun memang sudah bisa walaupun belum bisa dipastikan untuk lolos ke semifinal, tapi Indonesia sudah bisa memenangkan satu pertandingan yaitu melawan Brunei. Begitupun Filipina ya, Filipina sudah memenangkan satu pertandingan, berarti lawannya Malaysia ya. Soalnya Malaysia itu pun sudah kalah, berarti mereka harus memenangkan pertandingan itu gitu. Kalau masih berambisi untuk lolos ke semifinal, walaupun mungkin Indonesia tidak akan membiarkan itu semua terjadi ya. Timnas Indonesia pasti ngotot untuk memenangkan semua pertandingan di turnamen ini. Ya mudah-mudahan Indonesia bisa menyabet juara. Soalnya kan Indonesia selain materi pemain yang sudah matang ya, banyak sekali pemain-pemain dari Liga 1. Terus juga Indonesia kan menjadi tuan rumah. Jadi Indonesia harus bisa memenangkan pertandingan atau turnamen ini ya. Halo Garuda friends, this is Brandon Marcel Shoinaman. Thank you for terima kasih sudah nonton kita sama mendukung kita. It was a fun game to play, but we can do better. So terus mendukung buat kita ya. Terima kasih. Timnas Indonesia mukbang gol ke gawang Brunei Darussalam. Ya terlepas dari lawannya Brunei Darussalam, tim yang memang terlemah di grup itu, tapi yang jelas skemanya jalan, gameplaynya jalan, sistemnya jalan, setiap pemain memerankan peran dengan baik. Gue yakin Gerald Vandenberg tersenyum lihat ini. Gak cuma itu, seluruh rakyat Indonesia juga terhibur malam ini. Dari depan sampai belakang mainnya rapi. Jen Revens finishingnya tenang, pergerakan tanpa bolanya bagus. Pemain tengahnya Tony Firmansyah, terus sayapnya Rehan Hanan, Robi Darwis, kerjasamanya baik. Peralihan bola dari kiri ke kanan pun luar biasa, keren banget. Yang jelas budaya permainan Indonesia sudah berubah. Gak ada lagi kebanyakan dribble, tapi sekali dua kali sentuhan langsung oper. Tik-tak, ini total footballnya berjalan. Sekali lagi terlepas dari lawannya adalah Brunei Darussalam yang jelas sistemnya berjalan. Pemain belakangnya juga tenang, Ferrari, terus ada si Snuman, ada
yang di sebelah kanan ada Maulana, semuanya bermain bagus. Keren. Ya, saya rasa memang betul ya. Semua lini itu bergerak dengan bagus, dengan lincah, dengan Spartan. Tapi begitu babak kedua, pelatih banyak mengganti permainan jadi berubah ya. Yang tadinya pergerakan cepat jadi agak lambat ya, dan passing-passing yang kurang akurat itu. Walaupun memang Indonesia tetap menguasai pertandingan ya, walaupun Indonesia, tapi secara gol itu hanya tercipta 1 gol oleh Jen Revan itu ya, di gol terakhir itu. Kenapa? Karena mungkin terlalu banyak menguasai bola di lini tengah itu, teman-teman. Roberto Mancini, mantan pelatih Arab Saudi, terang-terangan mendukung Indonesia jika dilatih Shin Tae-yong, tapi pesimis bila ditangani Patrick Kluivert. Ia menilai permainan Indonesia kini menurun drastis, kehilangan ciri khas seperti sentuhan 1-2, pertahanan solid, dan progresi serangan rapi. Gaya main Kluivert dianggap terlalu banyak long pass dan kurang efektif. Ia meragukan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia jika performa seperti lawan Jepang terus terulang. Ya, sangat setuju ya apa yang dikatakan oleh Mancini itu. Saya pun setuju seperti itu. Soalnya pola permainan yang dianut oleh Shin Tae-yong dengan pelatih yang sekarang itu, saya rasa memang jauh sudah berubah ya. Tidak seperti dulu bola-bola cepat, bola-bola pendek cepat, lari cepat. Nah, sekarang kita tahu sendiri lah. Kalau untuk melawan Australia aja kita dulu bisa mampu menahan imbang ya. Sementara untuk setelah ditangani oleh pelatih yang baru ini, kita tahu sendiri kita kalahnya berapa ya. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.